Ada kaitannya dengan bapaknya walau alam, Mbak. Walau alam, Makanya Mas. saya mau coba Mbak itu menerawang bapaknya ini siapa Orang dan biasa, bagaimana Mas. karakternya. Jangan-jangan dengan perjanjian seperti itu mengorbankan anaknya. Kita mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ada seperti itu. Itu yang kita takuti ya, Mas. Nah, Ya. itu yang kita takutin. Cuman kalau saya pandang sih si bapak ini sepertinya orang biasa. Orang Cuman biasa. dia kayak percaya, Mas, dengan Nggak hal- tahu gitu bahwasanya itu perjanjian itu. Iya, benar itu, Mas. Mungkin dia tahu uang itu bukan uang sembarangan. Cuman namanya kita aja sendiri, Mas, nemukan benda di makam. Iyalah. Itu nggak tahu. Pikiran kita yang pertama bisa nggak dijual. Benar kan gitu, Mas. Ya, mungkin dengan kita yang biasa, aku dapat uang nih gitu kan. Iya. Lumayan rezeki. Lumayan rezeki ya Untuk kan, Mbak? balik ke Jakarta atau untuk belanja di sini, kita kan nggak tahu. Ternyata di balik uang itu tadi ada suatu perjanjian itu tadi. Mas. Begitu kamu menyentuh, kamu megang, kamu membawa, kamu sudah berjanji sama aku, kamu mengikat perjanjian sama aku. Iya, Itu bahasa gaibnya, Mbak Benar, ya. Mas. Benar. Nggak sadar si Nggak bapak. sadar si bapak tadi ini bahwasannya si anak yang lagi diincarnya gitu. Oke, Mbak, soal perjanjian seperti itu, apakah memang kita kan nggak tahu ya perjanjian itu perjanjian gimana, dan biasanya untuk membatalkan itu gimana sih, Mbak? Ada sih, Mas, ya, untuk membatalkan itu yang pertama tuh ya tadi dibalikkan. Dibalikan. Uangnya. Kita Tapi nggak tahu uang atau yang bendanya itu udah hilang. ya itu, Mas, uang kalau misalnya dia seuang itu uang yang benar-benar yang dia dapat dari tanah makam itu tadi, nggak ada tukar-tukaran, maksudnya kayak 10.000 kan banyak sekarang, Mas, gitu kan. Ya, Tukar lagi, balikan lagi 10.000 baru itu nggak bisa, nggak Mas. bisa, harus uang yang sama. Harus uang yang sama. Kemungkinan pun uang yang dibelanjakan dia sekarang pun sama orang yang beda udah hilang, kita juga nggak tahu. Iya, makanya itu saya minta tanya Mbak, kayak mana perjanjian itu dibatalkan selain mengembalikan benda tadi lah, kita bilang benda lah, nggak mesti uang. Iya, benar-benar. Kalau itu, Mas, alam bualam sih, Mas, karena Ya jalan kalau kita satu-satunya mengingat itu. kembali tentang suatu perjanjian itu, Mbak, kan jadinya anaknya ini, kalau banyak penerawangan bilang anaknya ini jadi korbannya. Nah, ini kan salah satu akibat daripada perjanjian itu. Untuk mengesahkan perjanjian itu, jangan anaknya gitu, Benar. yang lain gitu loh. Nggak bisa, Mas, karena Nggak memang bisa ya. ada sosok nenek-nenek sih, Mas, di situ. Ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek itu udah tua gitu kan. Nenek-nenek itu sih sebenarnya buat perjanjian sama sosok makhluk halus tadi ini, Mas. Kita nggak tahu nenek itu nenek siapa, kita nggak tahu. Dan cara satu-satunya itu tadi, Mas, letakkan uang di situ, siapapun yang ngambil dia bakalan jadi tumbal. Kalau dari segi sisi Mbak, sisi mata Mbak mungkin melihat ini secara kegaiban, oke, ini disembunyikan, ini ada ulah makhluk gaib. Tapi saya masih meyakini ada campur tangan tindakan kriminal, Mbak, yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang saya baca di sini, yang ada sangkut pautnya dengan itu semua, dan itu sangat jelas sekali kalau menurut saya. Oke lah, kita saling menghormatin aja dari Iya, benar, spiritual, dari kacamata hukum gimana gitu. Oke, Mbak, yang keempat gimana, Mbak? Poin keempat, Mas, ini keganjalan di anjing pelacak. Di anjing pelacak kenapa, Mbak? Di anjing pelacak anjing pelacak itu di titik pertama, Mas. Itu dia kayak melewatin, kalau kita bilang paret lah gitu lah, Mas. Kalau apa sih? Pokoknya paret besar. Itu yang nggak mungkin dilewati sama anak umur 3 tahun, Mas. Iya, kemudian, Mbak, Anjing pelacak keanehannya Anjing pelacak itu dia nyebrang ke sana, Mas. bisa lompat ya? Lompat anjing pelacak itu melompati paret tadi itu, Mas. Tapi dia cuman melompat nggak jauh, sekitar semeter lah kalau kita bilangnya 1 meter, dia balik lagi, Mas, gitu. Dia balik lagi. Dia balik Tadi lagi. berarti paretnya ada air. Paret itu kalau hujan atau ada air dari atas itu baru tergenang, Mas. Dia tergenang ya. Iya. Cuman Semoga kalau ramalan saya ini ramalan dari kartu tadi nggak benar ya, bahwasanya si Darel ini ada di kondisi yang berair gitu, tempat yang berair gitu ya. Oke, Mbak Pris, dari kejadian inilah saya minta kalau Mbak Pris terawang ya. Ini mohon maafnya, keberadaan si Darel ini berapa jauh sih dari titik lokasi hilang? nggak jauh, Mas. Nggak jauh. Dia dekat. Gitu ya. Saya nggak mau nanyakan hal-hal yang sensitif ya. Iya. Saya cuma mau tanya keberadaan si Darel ini jauh nggak dari tempat itu, berapa meter atau kilometer gitu radiusnya?
Kalau kilometernya mungkin 1 kiloan lah mas. 1 kilo radius Dari ya. rumah. Berarti rumah ini kemudian kelilingnya 1 kilo gitu ya. Dicari gitu. Cari. Kayak mana carinya Mbak? Udah dicari pakai anjing pelacak juga nggak ketemu. Benar mas, itu mungkin saya sudah lihat juga mas beritanya beberapa hari yang lalu. Saya sudah lihat, saya sudah ikutin paranormal juga sudah pada nyari anjing pelacak, itu nggak ketemu mas gitu. Itu tadi karena mereka mungkin sudah mengikat perjanjian. Tapi coba, kita nggak tahu ya mas, tapi coba lakukan tradisi dulu. Kayak mana itu Mbak? Itu satu, mengembalikan uang yang benar-benar uang yang dia dapat dari situ. Dan yang kedua, Apapun yang masih ada tersisa kembalikan saja. iya benar. Terus yang kedua, ya coba lah mas, yang kayak dibilang sama Mas Ahmed, kita coba baca doa sama-sama di Kayak rumah. wiritan di Wiritan rumah di neneknya rumahnya, iya gitu ya, benar Mbak. mas. Kalau Mas Ahmed sih Mbak sarannya gini, jangan jumpain paranormal. Kenapa? Karena kita berkaca dari kejadian 3 bocah hilang di Langkat, banyak Mbak paranormal Benar, itu sampai Mas. ratusan orang. Mm-mm. Semua analisanya itu berbeda-beda. Ya, keluarganya sempat pening. Akhirnya apa, nggak mau menjumpain yang namanya paranormal karena membingungkan. Nah gitu, makanya Mas Ahmed menyarankan jangan jumpain paranormal, jumpai kiai, minta doa, luluhkan hati. Ini kan kalau kiai pasti jatuhnya nanti ke apa ya, ke penculikan katakan ya Mbak ya. Iya benar. Meminta si yang bawa ini luluh hatinya, Luluh hatinya. kembalikan anak itu. Nah, ini versi beliau gitu. Nah kalau cerita ini mungkin lain sama yang gaib ya kan Mbak ya. Iya benar mas. Harus ada ritual, harus ada apa gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau dari keberadaannya radius 1 km ya Mbak ya. Kurang lebih mas. Oke. Dan caranya adalah dengan menggunakan tradisi lama ya Mbak ya. Kayak pentungan perlu juga nggak tuh Mbak? Boleh boleh. Pentungan kayak Kak, soalnya saya dengar mas di situ masih terkenal dengan wewe gombelnya ya mas. Wewe Gombel. Di situ masih daerah Wewe kental, gombel, mistisnya kolong, kental ya Mbak. kolong wewe gitu. Heeh. Mistisnya masih kental sih mas kalau kita lihat. Karena enggak pun kita datang ke sana, kita lihat dari cuplikan-cuplikan yang lain pun Mm-mm. itu hutannya memang benar-benar masih kental mas. Hutannya mistisnya. ya. Sama tempatnya kayak gini ya Mbak ya. Benar. Di pinggir sungai gitu. Pinggir Oh, sungai, banyak sekali. naik-naik bukit gitu kan mas. Itu nggak masuk akal lah mas, anak bocah 3 tahun tuh naik-naik bukit gitu kan. Karena anjing pelacak sampai segitu jauhnya nyarinya gitu. Oke. Mbak, ada mungkin yang pernah saya dengar ini orang tuanya lah yang harus meritualkan anaknya untuk diwujudkan kembali gitu dari dunia gaib ke dunia nyata. Ya, dengan seorang paranormal yang mungkin ahli membawa orang tuanya dan melakukan ritual di tempat mungkin sekitaran dia hilang. Itu perlu nggak sebetulnya dilakukan? Enggak sih mas, banyak berdoa aja ya. Banyak berdoa aja. Tapi ini yang pernah saya dengar gitu, bahkan ada yang bawa kemenyan, dupa, bunga-bunga 7 rupa segala macam. Kalau untuk saat ini kira-kira perlu nggak itu dilakukan? Enggak sih mas, intinya gini, ini lagi udah 10 hari ya mas, Hampir 10 hari. kurang lebih 10 hari. Itu kayak udah, ya udah kita pasrah, kita berdoa. Kalau anak dibilang dia diambil mereka yang gaib, Mm-mm. itu pun sudah susah untuk kembali gitu. Kalau udah lewat berapa hari biasanya Mbak? Dia 3 hari aja mas, 3 hari udah susah. 3 hari aja dia susah untuk kembali. Karena dia sudah makan mas. Jangan sekali-sekali, itu tadi dibilang sempat dia sudah makan makanan mereka, itu 80% mas. Susah 20% untuk untuk kembali tuh, 80% udah nggak bisa kembali. Oke, Mbak, kalau Mbak ini udah jawab ini nggak mungkin kembali kalau udah 3 hari. Iya benar. Saya padahal mau nanya, kira-kira ada nggak kemungkinan dia balik atau bisa ditemukan lah gitu sama orang tuanya itu berapa hari? Mas, kalau dibilang berapa hari ke depan bisa ditemukan atau Kalau untuk dimasuk ke alamnya, dalam gaib tadi untuk keluar nggak mungkin ya. Tapi kalau ada unsur penculikan, kemungkinan bisa balik. bisa mas. Kemungkinan bisa balik. Nah, terawangan Mbak Priska Indigo lah Mbak. Kalau ini bukan ulah gaib, ulah tangan manusia yang membawanya. Kira-kira berapa hari sih Mbak bisa kembali si Darel ini? Kita lihat, Apapun kondisinya ya Mbak ya. Kita ngomong apapun kondisinya. kita lihat aja coba 3 hari ke depan mas. 3 hari ke depan. Ya
mudah-mudahan ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 2. Berarti sampai tanggal 5 atau tanggal 6 ya. Kita tengok ya. Ada nggak tanda-tanda ya Mbak ya? Benar. Gitu ya. Oke. Mbak Pris, ada yang perlu disampaikan untuk orang tua korban, Mbak? Untuk saudara-saudara korban? Untuk orang tua korban, untuk saudara korban ya kita bersabar aja. Ini cobaan, ini ujian buat kita. Cuman percayalah, dengan doa, dengan kesabaran kita, kemungkinan kita coba lagi mencari, kita coba lagi bantu untuk kedepannya. Mudah-mudahan si adik kita Darel yang 3 tahun 7 bulan ya Mas usianya Mas, bisa kembali bersama mereka lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Priska, terima kasih waktunya sudah memberikan penjelasan pencerahannya kepada kita semua terkait keberadaan si Darel ya Mbak ya. Kita doakan kembali semoga cepat ditemukan dalam kondisi apapun. Ya mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.